Materi kali ini kita akan membahas tentang persebaran fauna di dunia. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta didik mampu menentukan persebaran fauna di dunia dengan cepat. Sekarang kita masuk ke materi. Tuhan telah menciptakan berbagai macam spesies fauna di dunia ini. Fauna tersebut tersebar mulai dari benua Afrika, Asia, sampai dengan Amerika. Tapi, tahukah kalian siapa pencetus pembagian zonasi fauna dunia? Jawabannya ada 3. Yang pertama, tokohnya adalah Skeletor pada tahun 1858, yang kemudian dikembangkan oleh Huxley pada tahun 1868, dan yang terakhir pengembangannya dikembangkan oleh Alfred Wallace pada tahun 1876. Alasan mereka mencetus teori ini dikarenakan ada beberapa faktor alam yang mempengaruhi persebaran fauna di dunia, yang dimana dianggap bersifat menghambat. Faktor penghambatnya adalah yang berhubungan dengan faktor fisik, seperti tentang keadaan bumi. Dari hal inilah zonasi persebaran fauna di permukaan bumi terbagi atas 6 wilayah. Berikut kita akan lakukan penjelasan satu persatu mengenai zonasi persebaran wilayahnya. Yang pertama bisa kalian lihat di sini, ini adalah zona nearktik. Perhatikan wilayahnya yang berwarna hijau, di mana wilayah persebarannya ini meliputi Amerika Utara dan Greenland. Untuk faunanya bisa dilihat sendiri di sini, antara lain beruang coklat, berang-berang, elang bondol, salamander, bison, karibu, antelope, prairie dog, dan kalkun. Itu untuk yang pertama. Selanjutnya adalah zonasi yang kedua, itu adalah neotropik. Wilayahnya berada di bawah bagian nearktik, di mana di sini saya kasih warna ungu sebagai penandanya, di mana wilayah persebarannya meliputi Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Untuk jenis faunanya antara lain adalah kukang, armadillo, tapir, ilama, kelelawar penghisap darah, siamang, serta ular anaconda. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu namanya zonasi australis. Di sini saya kasih warna orange. Kalau mendengar kata australis, pasti kalian sudah tahu bahwa letaknya jelas di benua Australia. Untuk wilayah persebarannya itu meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Untuk faunanya di sini bisa kita lihat ada kanguru, koala, burung emu, cendrawasih, kakak tua, landak mini, wombat, possum, serta kuskus. Nah, sekarang kita masuk ke zonasi yang keempat. Zonasi yang keempat ini adalah oriental. Wilayahnya berada di atas Australis. Untuk wilayah persebarannya itu meliputi benua Asia Selatan dan Asia Tenggara. Untuk jenis faunanya itu jelas yang berada di Indonesia sudah kita pelajari di sebelumnya, itu adalah badak, harimau, orang utan, bekantan, serta gajah. Sekarang kita masuk ke zonasi yang kelima, itu adalah palearktik. Perhatikan zonasinya, ini merupakan zonasi terbesar di antara 6 zonasi, di mana wilayah persebarannya meliputi wilayah Eurasia, Afghanistan, Afrika, Inggris, Jepang. Untuk hewannya atau faunanya antara lain adalah linik, landak, macan tutul salju, rusa kutub, panda, serigala, serta bison. Sekarang kita masuk ke zona yang terakhir. Ini adalah zona Ethiopian. Untuk wilayah persebarannya sudah jelas di sini tergambarkan. Wilayahnya adalah Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab Selatan. Faunanya itu ada gorila, simpanse, burung unta, kuda nil, zebra, sampai dengan babon. Nah, itu secara singkat penjelasan tentang zonasi atau wilayah persebaran fauna di dunia. Sekarang kita lihat petanya. Tentu kalian sudah bisa mengamati dan menyebutkan nama-nama.